Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa mubarak kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwata fillah. Sore hari ini kita kembali di dalam majelis ilmu yang kita sudah masuk di hari Selasa yang merupakan Selasa yang kedua, yang kita akan masuk pembahasan fikih mengenai wudu, dan sudah kita bahas mengenai rukun-rukun wudu hingga amaliyah setelah wudu. Kita akan masuk sekarang sunnah-sunnah dalam wudu. Nah, apa yang dimaksud sunnah? Amaliyah yang dapat pahala. Kalau tidak dilakukan, tidak apa-apa. Bukan tidak apa-apa ya, lebar gitu ya. Tidak dihukumnya, tidak berdosa. Gitu ya. Nah, jadi sekian 6 rukun wudu yang sudah kita sebutkan, dan juga amaliyah setelah wudu juga itu sebagian ada yang sunnah. Nah, sekarang dalam berwudunya, karena kalau setelah wudu itu berarti ya udah lepas dari wudu kan, beda lagi ya. Kalau doa-doanya itu ya silahkan, itu juga sunnah itu. Nah, cuman maksudnya kenapa beda pembahasannya dengan yang kemarin? Kenapa nggak masuk sunnah-sunnah dalam berwudu yang amaliyah setelah wudu itu? Ya karena emang sudah berbeda. Ya. Karena yang ini masih dalam wudu ya, dalam amaliyah wudu. Kalau setelahnya ya doa setelah wudu, gitu ya. Kemudian juga perbanyak doa. Ada yang mengatakan mengangkat tangan ya, berdoanya gitu. Nah, itu single pendapat ya. Nah, sekarang sunnah wudu. Jadi berbeda kan? Berbeda ya. Karena ini masih dalam berwudu ya. Kalau itu kan di luar wudu ya. Sama seperti kita sholat ya. Amaliyah setelah sholat apa? Istighfar, zikir, tasbih, tahmid, tahlil. Nah, itu kan di luar sholat ya. Gitu. Nah, karena itu disinilah kenapa tujuannya dibedakan. Kalau rukun yang pertama itu dari apa? Yang pertama niat ya, niat dalam hati. Nah, baru kita setelah niat ke sunnah yang pertama yaitu siwak. Siwak itu hukumnya mustahab ya, dianjurkan, dicintai ya, sunnah ya. Itu hukum siwak. Berdasarkan sabda Rasulullah
laula an asyqa ala ummati la amaratuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Sekiranya saya tidak khawatir akan menyulitkan umat saya, niscaya saya perintahkan mereka supaya bersiwak setiap kali hendak sholat. Ini riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Albani. Artinya di sini, bagaimana kalau siwak itu tidak menyulitkan, ya, berarti wajib, gitu. Hanya saja ini adalah lau atau keandai-andaian, sehingga dengan kata lau ini adalah menegaskan jadi hukumnya sunnah. Kebayang kalau wajib, ya, gitu. Kita siwak, ya, atau gosok gigi, ya, itu berapa kali? 2 kali, ya, minimal 2 kali setelah makan pagi, ya, atau sarapan sebelum tidur, ya. Nah, itu 2 kali minimalnya 2 kali. Itu pun kadang lalai, ya, kadang lalai, udah ngantuk, ya, udah ngantuk, capek, ya, perjalanan, terus di mana, gitu, ya, akhirnya ketiduran, lupa, nah, kan, gitu. Apalagi kalau perkaranya diwajibkan, nah, ini kita harus bersyukur, ya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwaku matharatun lil fami mardatun lil rabbi. Bersiwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridho Allah. Ini riwayat An-Nasa'i, Ahmad, dan imam-imam yang lainnya. Disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani. Nah, ini menjelaskan keutamaan bersiwak itu sendiri, bahwa ia membersihkan mulut dan mendatangkan ridho Allah. Ini bukan hanya kebersihan, tapi ridho Allah, ya. Ada nilai plusnya. Ada poin plusnya, gitu. Dan seorang telah bersiwak. Nah, itu keutamaan bersiwak. Nah, sekarang bersiwak itu apakah oleh alatnya, ya, atau fi'liyah, ya. Fi'liyah, bukan tergantung alat siwak, ya. Alat siwak apa, Pak? Ya, macam-macam, ya. Ada yang di kita pakai kayu arok, ya. Setiap, ya, itu, ya, malah sering, gitu, ya, di situ, ya, itu kayak kayu arok, gitu, ya, itu. Cuman karena kayu aroknya kurang dibersihin, gitu, ya, jadi jijik, gitu, ya, jijik, ya. Ya, kalau sering dibersihin, ya, semening lah, atau dipotong, gitu, ya, gitu. Tapi kalau jarang dibersihin, cuman pakai gini, sakuan, gitu, ya, jijik sebenarnya. Itu juga kurang beradab, gitu. Nah, gitu. Ada yang seperti itu.
ada yang pakai sikat gigi. Nah, sesuai penuturan ulama fikih, siwak di sini bukanlah alat, ya, bukanlah alatnya, tetapi fi'liyahnya Nabi. Fi'liyahnya Nabi bahwa beliau bersiwak, ya, fi'liyahnya, amaliyahnya, ya, bukan alatnya. Mau pakai kayu arok, pakai tisu sekalipun juga, ya, kalau bisa membersihkan, ya, atau pakai kain gitu, ya, atau sekarang kan pakai sikat gigi terus dengan odol, itu kan lebih bersih, lebih wangi gitu, ya. Nah, itu lebih dapat nilai plusnya ketika pakai odol gitu, ya. Artinya apakah dengan suatu alat kemudian mendapatkan nilai plus berupa ganjaran atau pahala? Tidak ada penjelasan demikian, ya. Tidak ada penjelasan demikian harus pakai alat siwak itu, ya, yang biasa dikatakan kayu arok, itu, ya, tidak ada. Hingga tentunya kalau kita sudah memakai sikat gigi atau kain atau apa, ya, yang bisa membersihkan gigi, ya, ya itu sudah cukup, ya, sudah cukup itu. Karena yang ditunjukkan itu adalah amaliyahnya, fi'liyahnya, bukan alatnya, ya. Nah, ini yang kadang seperti, ya, saya bukan artinya benci gitu, ya. Ya, seperti kayu arok itu dikhususkan untuk siwak, ya, gitu. Nah, ini artinya disinilah fi'liyahnya, menuntut yang namanya keikhlasan. Nah, itu, ya, sunnahnya. Ini kita bersiwak, ya. Nah, kemudian pertanyaan lagi, bersiwak itu bisa sebelum wudhu atau ketika wudhu atau setelah berwudhu? Nah, di dalam beberapa kitab fikih diterangkan ketiga-tiganya bisa, ya. Saya dengarkan tuh faedahnya dari Ustadz Abdullah Sya'roni, ya. Karena Sya'roni orang Riung, orang Lampung. Ya, itu, ya, nama Sya'roni, nama Sya'roni itu, ya. Beliau apalagi saya kitabnya itu, ya, menjelaskan tentang siwak, ya. Nah, salah satunya tentang pertanyaan, apakah siwak itu bisa sebelum wudhu, ketika wudhu, atau setelah wudhu? Maka ketiga-tiganya bisa, ya. Ya, sebelum wudhu, setelah wudhu kita tidak perlu menanyakan, ya, itu bisa. Nah, gimana kalau ketika wudhu? Nah, itu, ya, gimana caranya kalau ketika wudhu bersiwak? Nah, bisa sambil berkumur-kumur. Jadi ini kan, nah, kembali, ya, yang kemarin dibahas, seseorang itu tidak berhenti dari mualah, ya. Maksudnya dari
anggota wudhunya sebelum dia kering itu ya, ketika masih dalam keadaan toharohnya itu. Ada yang menempel ya, dan ada yang menempel berupa cat spidol itu ya, yang bisa dibersihkan ya. Ketika berwudu dia bersihkan itu ya. Itu tidak membatalkan mualahnya. Nah begitu juga siwak tuh. Sama, itu kan masih dalam hal taharah juga kan, dia taharahnya bersihkan giginya gitu. Sehingga ya itu tidak masalah. Jadi boleh sambil berkumur-kumur ya, sambil dibersihkan giginya. Karena itu bagian ya. Kumur-kumur juga kan tidak asal masukkan saja gitu ya, kemudian dikeluarkan, enggak ya. Tapi ada juga hikmah yang lain, bersihkan gigi, membersihkan mulut juga kan, harus totalitas ya, nggak cuma asal kumur-kumur ya. Nah itu, atau bisa juga, nah ini saya tidak masukkan siwak itu sebagai sunnah yang kedua ya, karena itu kan bisa sebelum wudhu juga ini ya. Kita belum masuk ke mencuci tangan ya, mencuci tangan sampai pergelangan itu kan sunnah juga ya. Nah setelah mencuci pergelangan tangan sampai pergelangan, kemudian siwak, nah itu juga nggak masalah ya. Jadi bisa dua cara, bisa sambil ketika kumur-kumurnya atau setelah mencuci tangan sampai pergelangan itu ya. Jadi boleh-boleh saja kalau memang mau di wudunya ya. Ya, jadi siwak itu bisa di dalam wudhu. Nah gitu, ini kan pembahasan yang asing ya, pembahasan yang baru mungkin ya, baru tahu ya, bisa ya. Ya kalau agak ribet pakai sikat gigi ya pakai kain atau pakai apalah gitu. Yang penting bersiwak itu dengan membersihkan giginya ya. Tidak mesti harus pakai apa gitu. Ya silahkan pakai kayu arok ya. Gitu. Tapi jangan dikhususkan ini kayu arok bisa mendapatkan pahala bahkan lebih katanya dari apa gitu ya. Allah alam tuh. Nah itu ya. Nah itu tentang siwak. Jadi ini sunnah yang pertama, karena ini bisa sebelum wudhu, bisa juga ketika wudhu ya, setelah membersihkan tangan sampai pergelangan atau sambil kumur-kumur, bisa juga setelah wudhu gitu ya. Ya nggak harus pakai sikat gigi, kalau misalnya ribet sambil kumur-kumur pakai sikat gigi ya agak ribet ya, kayak yang lain juga nggak masalah sebenarnya ya. Yang penting bersiwak ya, bukan alatnya gitu. Kalau ribet juga ya setelah wudhu ya, setelah wudhu atau sebelum wudhu, jadi nggak masalah ya. Nah itu tentang siwak. Satu lagi aja ya, kita belum banyak nih ya. Bahas siwak ini aja udah 20 menit ya, hampir. Nah baru yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan. Ini hadisnya panjang, hadisnya dari Humron bin Aban, mantan bunda Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hafalkan aja itunya ya. Arabnya nanti sajalah. Jadi si mantan budak Utsman ini menyaksikan
Utsman bin Affan berwudu. Ya. Dikatakan fagosala kaffaihi salasa marratin. Ia mencuci kedua telapak tangannya ya 3 kali. Kaffaihi ya. Di sini kaffaihi ya, kaffai itu ya sampai pergelangan ya. Jadi ini redaksi Arabnya kaffaihi. Ini sampai sini kaffaihi ya. Ya. Kalau redaksinya sampai siku apa? Nah, kalau dia enak. Surat Al-Maidah berikan di kenalan diajar bahasa Arab, Pak. Kita ulang lagi ya. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ya, wa aydiyakum. Nah, baru kalau yadun, nah itu lebih gitu ya. Karena itu ada tambahannya juga ilal marafiqi, sampai ke siku. Nah, ini kan masih yadun sebenarnya. Ini dari sini sampai sini kan masih tangan ya. Ini masih tangan. Kalau di kita ini sampai sini berarti apa? Telapak tangan ini. Jadi ini kaffaihi ya. Ini batasnya kalau kaffaihi. Kalau tadi idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ya, berarti kalau aydiyakum ya umumnya sampai sini berarti. Sampai apa nih? Bahu. Jadi kan masih bagian ya, masih bagiannya. Tapi dibatasi ilal marafiq sampai ke siku ya. Ya, wa aydiyakum ilal marafiqi sampai ke siku. Nah gitu. Jadi kaffaihi di sini adalah sampai pergelangan. Ya, telapak tangan. Telapak tangan yang mana, Pak? Ya sampai sini berarti. Ya. Di sini telapak tangan ya. Ya emang di sini di hadisnya enggak dikatakan sampai pergelangan, tapi kan dengan lafaz kaffaihi sudah cukup. Juga belum ya. Abdullah bin Zaid ini pernah ditanya ya tentang wudhu Nabi. Nah ini sekarang amaliah Nabi. Kata radhiyallahu anhu ya, Abdullah bin Zaid, Nabi itu minta satu wadah berisi air. Nah kemudian setelah dapat air itu ya, satu wadah berisi air itu, kemudian dia tuangkan air itu ke kedua tangannya 3 kali untuk membasuhnya. Nah itu. Terus juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Idza istaiqadha ahadukum min naumihi fala yakmis yadahu fil ana'i hatta yaksilaha hatta yaksilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduh." Nah, apabila salah seorang dari kamu bangun dari tidur, janganlah memasukkan tangannya ke dalam air sebelum mencucinya 3 kali terlebih dahulu, karena ia tidak tahu kemana tangannya menyelinap semalam. Nah, atas hadis ini mengatakan juga sebagian adalah wajib, ya wajib membersihkan atau mencuci tangan sampai pergelangan, ya. Atau ini terpisah, ya. Terpisah dari wudhu. Ya. Kan tadi ya sudah ini kan lafadznya yadun, berarti sebenarnya tidak sampai pegangan saja, berarti hampir semuanya, ya.
untuk mencuci tangan 3 kali itu ya. Itu hanya saja sampai pergelangan pun sudah cukup. Itu tidak wajib, sunnah itu ya. Ada yang mengatakan wajib gitu ya. Jadi kita bangun tidur gitu ya. Kemudian cuci tangan 3 kali gitu. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Itu. Dan lafaznya juga yadahu ya. Artinya ya harusnya seluruhnya, hampir seluruhnya ya. Bukan hanya sampai pergelangan. Gitu. Nah, berbeda dengan tadi ya. Sehingga ada yang mengatakan ini terpisah dengan wudhu. Jadi tidak wajib. Ya. Sunnah saja. Sunnah. Paling banternya ya sunnah muakkadah gitu. Artinya dalam berwudu ya silakan saja. Yang pokoknya ya yang di surah Al-Maidah itu ya. Selebihnya sunnah gitu. Sebenarnya itu sudah cukup. Cuman kalau kita memang berbicara masalah fikih, gitu ya, tetap harus lebar ya. Kita kutip, ya siapa yang berpendapat berbeda atau siapa yang ini ya, walaupun ya mungkin terkadang nama ulamanya kita lupa gitu ya. Yang penting pendapatnya aja dulu gitu. Karena ini bisa jadi merudul pertanyaan fikih mah. Ya, perjalanan akidah mah ada gitu-gitu keneh lah, ikhlas, itunya taubat gitu. Ya, tentang akidah mah gampilnya, iman, tidak banyak pertanyaan. Gitu ya. Tentang fikih, merudul pertanyaan. Saya kemarin itu di PT Pandu itu yang luar biasa, 30 lebih itu yang hadir ternyata. Animonya luar biasa. Sampai merudul pertanyaannya, setengah jam wae can beres. Pertanyaan luar biasa. Saya coba itu. Ya memang jadi waktunya luar biasa karena terus kita dengan pertanyaannya ya temanya ya nggak usah panjang-panjang ya, cukup 15 sampai 20 menitnya. Kalau di sini kan memang lebih melebar karena memang ingin lebih ini ya, ingin lebih jelas ya, itu. Karena di sini nggak terlalu meludul gitu pertanyaannya. Iya gitu. Jadi disinilah tentang dua dulu aja ya. Sunnahnya yang tadi siwak dan mencuci tangan sampai pergelangan. Itu ya. Wallahu alam bisawab. Ya boleh-boleh saja kalau misalnya seseorang itu memang seperti itu juga bisa ya. Ketika kita misalnya di perjalanan, kemudian kita ingin menjamak maghrib dan isya, ya kita ikuti maghribnya dulu berjamaah, silakan saja. Cuma nanti ya kita isyanya karena dijamak di waktu maghrib, ya kita memisahkan diri, tidak berjamaah juga kecuali dengan berjamaah yang memang sama, ya sama dengan kita dia dalam perjalanan juga gitu ya, atau seperjalanan dengan kita. Kalau dengan yang mukim ya tidak. Jadi ya boleh-boleh saja. Terus apa lagi nih? Nah, ini masih tentang wudhu nih.
Iya, itu nantilah babnya tentang berkumur dan bersihkan lubang hidung kan selanjutnya nih ya. Jadi jangan langsung express nih, karena kita bukan kereta express nih. Pertanyaan tentang jelimet kia katanya. Ya, jadi pertanyaannya, membasuh kedua telapak tangan. Nah, kembali lagi, ya kita rujuk ila Al-Quran, Sunnah gitu. Jadi jangan terlalu terpacu atau ya kalau kita memang bahas silahkan saja metode gitu ya. Ada pendapat A, pendapat B gitu ya. Ya kita terangkat saja, nggak masalah. Tapi ya kalau kita mau yang mana ya pilih yang cocok ya. Dua-duanya ya bisa jadi ya keterangannya ya masih tidak bertentangan juga. Sebenarnya tidak ada hadis yang doif atau bahkan tidak ada hadisnya. Artinya yang mengatakan itu wajib atau mengatakan itu sunnah tentang mencuci tangan sampai pegangan, nggak masalah. Kalau kita lewat, ya kita lewatkan tadi ya, yang tadi yang rukun yang wajib itu ya, yang surah Al-Maidah. Persis juga sama ya, yang wajib itu, yang surah Al-Maidah itu ya, gitu. Itu aja pokoknya. Nggak usah ribet ya. Ya cuman kita terangkan di sini pendapat si A si B, atau misalnya kita lupa siapa si A si B-nya ya. Yang penting kita bahas fikih. Karena ini memang perlu ya. Gitu. Nggak bisa kita lewat. Suatu saat jadi pertanggungjawaban, minimal jadi pertanyaan. Ya. Kalau nggak ditanyakan nanti jadi jerawat. Jerawat. Ya. Nanti ya tentang berkumur dan bersihkan lubang hidung. Kalau saya di sini atau dari salah ya tidak memberi uzur ya. Kalau mungkin kalau yang lain misalnya banyak pertanyaan sampai di luar tema atau temanya belum sampai ya nggak masalah lah gitu. Karena awam gitu ya. Kalau di sini kan tidak memberi uzur. Masalahnya nantinya si ilmu yang kita dapatkan di sini juga belum tentu nempel gitu ya. Udah membahas yang lain nih ya gitu. Ya kalau yang awam tidak masalah lah gitu. Nah, kita kan orangnya belajar lah, mu'alim ya harus menerapkan ya walaupun menerapkan sedikit adabnya ya. Ya demikian dulu itu dulu. Tapi kalau ada yang lebih lagi pertanyaannya besok aja ya. Keburu lupa dan sebagainya besok ya lah gitu. Sudah 5.24. Walaupun minkum, walafikum. Insyaallah besok kita lanjut lagi. Karena doa belum ya. Ya, insyaallah ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.